Bab 7. Pertengkaran. Aku sedang memikirkan bagaimana caranya aku bisa mendapatkan uang sambil menjaga ibuku. Hidup juga butuh biaya. Mengandalkan para saudaraku untuk membiayai ibu, rasanya hal yang tidak mungkin. Aku kembali memutar otakku agar ide itu kudapatkan. Dengan kerendahan hati, tengah malam ini aku bersimpuh pada Sang Ilahi, agar aku dibukakan jalan untuk menghadapi ujian hidup. Tak lupa aku mendoakan seluruh saudaraku agar Allah membukakan mata hati mereka. Saking sedang khusyuknya beribadah, aku tak sadar jika ibu juga ikut sholat malam bersamaku. Kulihat ibu menengadahkan tangannya ke atas, meminta pada Sang Kuasa. Aku tak tahu doa apa yang dipanjatkan oleh beliau. Tangis rintihan beliau ketika berdoa begitu memilukan dan menyayat hatiku. Aku lalu bersimpuh di kaki ibuku dan meminta maaf karena aku telah meninggalkan beliau selama 8 tahun. Bu, maafkan seluruh kesalahan Riana selama ini. Ucapku terisak di kaki ibu. Bangun, Nak. Kamu tidak perlu seperti ini. Kamu adalah anak yang berbakti. Ucap ibu memeluk tubuhku. Kami berdua menangis dalam heningnya malam sambil bermunajat dalam hati kami masing-masing. Pagi pun tiba. Sebentar lagi aku akan memandikan ibu dengan air hangat. Sebelum itu, perut ibu harus diisi terlebih dahulu. Aku menuju dapur guna memasak bubur untuk ibu. Namun tak kudapati kompor berada di tempatnya. Aku keluar dan menanyakan pada Mbak Rahmi di mana kompor diletakkan. Mbak, kompornya di mana? Kok nggak ada di dapur? Tanyaku heran. Mbak Rahmi tak menjawabku dan malah melewatiku begitu saja. Aku mengekor mengikutinya kemana Mbak Rahmi melangkah. Mbak, di mana kompornya? Riana mau masak bubur buat ibu. Tanyaku lagi. Kalau nggak ada di tempatnya, ya beli dong. Ucap Mbak Rahmi ketus. Ada apa sih Mbak? Kok Mbak jawabnya gitu? Ucapku lembut. Memang ada yang salah dari jawabanku. Kamu beli dong kompornya. Masa itu aja masih nebeng? Ucap Mbak Rahmi tega. Mbak keterlaluan. Ucapku meninggalkan Mbak Rahmi. Aku masuk ke dalam kamar dan menghitung uang yang tersisa di dalam dompet. Uangku tinggal 100.000 rupiah. Jika aku membelanjakan uang ini untuk membeli kompor, artinya aku tak bisa membeli popok untuk ibu nantinya. Aku menangisi diriku sendiri atas sikap kakak kandungku. Nak, ibu sedang berpuasa. Tidak usah membuatkan ibu bubur. Ucap ibu menghampiriku. Mendengar kata puasa, aku tak kuasa membendung air mataku. Ibu. Aku memanggil ibu dengan lirih dan menangis sesenggukan di pangkuannya. Nah, orang sabar itu akan selalu menang. Ibu sangat bangga padamu. Tadinya ibu merasa gagal mendidik anak-anak ibu. Nyatanya kamulah yang membangkitkan semangat ibu untuk ingin hidup lebih lama lagi. Dulu ibu ingin Allah segera mencabut nyawa ibu secepatnya. Namun, sekarang kamulah alasan ibu untuk hidup. Ucap ibu terisak. Aku segera menghapus air mataku dan bergegas keluar rumah guna membeli bubur di warung. Tak lama aku pun kembali dengan membawa 2 plastik bubur ayam. Makanlah, Bu. Ucapku pada ibu. Ibu puasa, Nak. Ucap ibu menolak. Bagaimana ibu kuat berpuasa jika ibu tidak makan sahur? Ucapku sedih. Ibu sudah terbiasa, Nak. Bahkan ibu pernah seharian penuh tidak makan sama sekali. Ucapan ibu kembali membuatku menangis. Ayo Bu, jangan menolak rezeki. Riana sudah membeli bubur ini untuk ibu. Ibu akan berpuasa jika ibu makan sahur.
Ucapku memaksa. Akhirnya ibu mau makan juga. Aku tahu puasa adalah sebuah alasan agar ibu tak ingin aku memikirkan isi perut beliau. Saat menikmati sarapan bubur kami, tiba-tiba terdengar perdebatan Mbak Rahmi dan Bang Jamal. Mereka berdua bertengkar adu mulut hingga suaranya menimbulkan para tetangga berkerumun di depan rumah. Aku keluar dari kamar guna melerai pertengkaran mereka. Mbak, Bang Jamal, ada apa sih? Malu sama tetangga? Jika kalian punya masalah, tolong selesaikan secara baik-baik. Jangan seperti ini. Kasihan ibu yang sudah tua harus melihat kalian tak akur. Ucapku. Jangan ikut campur kamu, Riana. Ini semua gara-gara kamu. Datang ke sini pakai bawa ibu segala. Padahal ibu di rumah Farid sudah hidup enak dan terjamin. Sarkas Mbak Ratna menyalahkanku. Memangnya kenapa jika Riana membawa ibu ke sini? Toh ini rumah ibu, bukan rumah kalian. Lagi pula Riana tak pernah merepotkan kalian atau membebankan kalian selama ibu berada di sini. Ucapku terpaksa melawan Mbak Rahmi. Apa pernah Riana meminta uang pada Mbak ataupun kepada Bang Jamal? Dan apa pernah Mbak Rahmi ataupun Bang Jamal mau merawat ibu selama di sini? Tidak pernah kan? Suami kakak bekerja untuk keperluan kalian berdua, bukan untuk aku dan ibu. Di mana baktimu sebagai seorang anak, Mbak? Apa kalian lupa jika kalian numpang hidup di rumah ibu? Ucapku emosi. Jadi kamu berani mengusir kami, hah? Ucap Mbak Rahmi salah paham dan suaranya meninggi. Karena mendengar kami adu mulut, ibu pun terpaksa keluar dari dalam kamar dan berdiri di depan kami anaknya. Apa yang membuatmu keberatan ibu tinggal di sini, Rahmi? Tanya ibu pilu. Rahmi hanya mengkhawatirkan biaya pengobatan ibu jika ibu sakit nanti. Alasan Mbak Rahmi. Tidak perlu mengkhawatirkan ibu, karena selama ini ibu sudah terbiasa tidak diurus. Ucap ibu lembut, namun ucapannya sangat menyinggung saudaraku. Mbak Rahmi hanya terdiam dan menundukkan kepalanya karena malu. Bila kalian keberatan ibu tinggal di sini, kalian bisa pergi dari sini. Ini rumah ibu, dan ibu berhak menempati rumah peninggalan bapak kalian. Ucap ibu tegas. Kedua bola mata Mbak Rahmi dan Bang Jamal melotot mendengar ucapan ibu barusan. Dari wajah mereka seraya tak percaya jika ibu baru saja mengeluarkan ucapan yang mungkin belum pernah mereka dengar selama ini. Dengan spontan, Mbak Rahmi bersimpuh di kaki ibu untuk meminta maaf. Jangan usir kami, Bu. Di mana kami akan pergi jika kami meninggalkan rumah ini? Ratap Mbak Rahmi ketakutan. Ibu tidak pernah mengusir kalian, Nak. Ibu ingin kalian semua tetap mendampingi ibu sampai akhir hayat ibu. Apa salah jika ibu menginginkan belas kasih dari kalian, anak ibu? Runtuh sudah pertahanan ibu untuk tetap tegar. Ibu menangis terisak karena kecewa oleh ulah anak-anaknya. Sudah tak terhitung air mata ibu keluar karena menangisi ulah kalian semua. Apa Mbak tak pernah ingat dengan kasih sayang ibu saat Mbak kecil dulu? Bahkan rasa kasih sayang itu tak pernah berubah sampai detik ini. Meskipun kalian durhaka pada ibu, tapi tangan ibu selalu menengadah ke langit untuk mendoakan kalian semua anak-anaknya yang terbaik. Ucapku menunjuk Mbak Rahmi dan Bang Imran yang kebetulan ada hadir di situ. Mendengar suara gaduh dari rumah, para tetangga datang menonton perselisihan kami. Sampai kabar ini terdengar oleh Bang Imran. Dan Bang Imran akhirnya menampakkan wajahnya setelah sekian lama aku berada di rumah Mbak Rahmi. Bang Imran menunduk malu saat aku menunjuknya tadi bersama Mbak Rahmi. Sementara Bang Jamal hanya bisa berdiam diri tanpa mengeluarkan satu kata pun. Bab 8. Aku merasa curiga. Kini Bang Imran pagi buta sudah datang untuk menimba air buat ibu mandi. Sebelum berangkat kerja sebagai kuli bangunan, Bang Imran terlebih dahulu menimba air untuk ibu
dan Mbak Rahmi yang setiap harinya memasak bubur untuk ibu sarapan pagi. Sudah seminggu ini perubahan itu muncul pada kedua saudaraku. Karena aku berpikir mereka sudah berubah, ini saatnya aku mencari pekerjaan yang dekat dengan rumah, agar aku bisa mempunyai waktu luang untuk sesekali melihat keadaan ibu. Kebetulan toko di depan membutuhkan karyawan untuk pelayan tokonya. Mbak, Riana ingin bekerja di toko depan. Kebetulan yang punya toko lagi mencari pelayan untuk tokonya. Izinku pada Mbak Rahmi. Enggak apa-apa, Dek. Jangan khawatir, ada Mbak yang menjaga ibu. Ucap Mbak Rahmi setuju dan meyakinkanku. Esok paginya aku pun mendatangi toko sembako tersebut. Toko yang diberi nama Harapan Bunda itu kini sudah mulai buka. Maaf Mbak, saya ingin melamar menjadi pelayan di toko ini. Apakah saya bisa bertemu dengan pemiliknya langsung? Ucapku pada pelayan toko itu. Mari masuk Mbak, bos saya ada di sana. Ucapnya menunjuk ke arah meja kasir. Maaf mengganggu Pak, saya ingin melamar di toko ini sebagai pelayan. Ucapku langsung ke intinya. Mau kerja sekarang atau besok? Ucap pemilik toko ramah. Bagaimana kalau besok saja Pak? Ucapku. Boleh. Besok sebelum jam 7 pagi, kamu harus sudah standby di toko. Ucap Pak Kasmir pemilik toko. Tanpa syarat apapun, yang terpenting mau bekerja, aku resmi diterima. Bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore, aku digaji sebesar Rp1.500.000. Gaji yang lumayan untuk keperluan 1 bulan. Apalagi jam waktu makan siang dan beristirahat setengah jam, bisa kugunakan untuk melihat keadaan ibu. Dengan melangkahkan kaki selama 5 menit, aku sudah sampai di rumah. Bagaimana nak? Apa kamu sudah diterima bekerja? Ucap ibu menantikanku pulang, duduk di lantai teras yang beralaskan tikar plastik. Alhamdulillah Bu, berkat doa ibu, Riana besok sudah mulai bekerja. Ucapku bersyukur sembari memeluk ibu. Wajah dan tubuh ibu kini sudah nampak berisi dan tak pucat lagi. Beliau bisa berjalan dengan tegap tanpa harus dibopong lagi. Aku melihat semangat ibu kembali lagi. Rupanya penyakit ibu datang bukan karena dari lelahnya fisik, melainkan batin ibulah yang selama ini sakit. Tak ada yang lebih membahagiakan dariku selain melihat ibu ceria dan sehat seperti sedia kala. Belum sempat aku mengganti baju, tiba-tiba ada 2 orang pria yang memantau keadaan rumah dan melihat keadaan rumah. Entah apa maksud dari kedua pria yang berpakaian rapi itu. Sudah pulang, Dek. Syukurlah. Mbak izin keluar sebentar ya. Ada urusan yang Mbak harus selesaikan. Ucap Mbak Rahmi yang sudah berpakaian rapi. Tak biasanya Mbak Rahmi terlihat sangat ceria seperti itu. Ada yang mengganjal di hati ini, namun kuhempaskan pikiran negatifku. Dengan menjinjing tas hitam, entah apa yang ada di dalamnya. Aku pun tak tahu dan merasa tidak enak untuk bertanya pada Mbak Rahmi. Bu, bagaimana keadaan ibu? Apa hari ini ada kelakuan dari Mbak Rahmi yang membuat ibu sedih? Tanyaku pada ibu. Rahmi sudah berubah, nak. Malahan tadi membelikanku sebuah daster. Ini yang ibu pakaikan sekarang. Ucap ibu bahagia. Aku sangat bersyukur. Akhirnya perhatian Mbak Rahmi kepada ibu bukan sekedar di mulut saja, melainkan juga langsung dipraktekkan. Tak lama, Mbak Rahmi pun pulang bersama Bang Jamal dan Bang Imran. Mereka sepertinya janjian dan akan bertemu dengan seseorang. Entahlah, aku tak tahu. Perasaanku semakin tak enak, namun aku tak tahu mengapa. Aku merasa curiga dengan kedua kakakku dan kakak iparku itu. Semoga saja mereka tak melakukan sesuatu yang akan merugikan aku dan ibu atau perbuatan buruk lainnya. Sebelum aku pergi bekerja, terlebih dahulu aku memastikan makan serta air mandi ibu yang sudah disiapkan oleh kedua saudaraku.
bak mandi ibu sudah diisi dengan air oleh Bang Imran pagi buta tadi. Sementara bubur ibu masih berada di atas api dan sebentar lagi akan matang. Aku pun mengambil handuk guna mengguyur tubuhku di pagi hari untuk persiapanku bekerja di hari pertama. Setelah mandi, aku berganti pakaian dan sarapan terlebih dahulu bersama ibu. Beruntung Mbak Rahmi sedari subuh sudah memasakkan makanan untuk kami. Mbak Rahmi begitu drastis berubah. Tak ada lagi kata kasar yang kudengar dari mulutnya. Begitu juga dengan suaminya Bang Jamal. Sampai di tempat pekerjaan, aku pun memulainya dengan melayani pembeli. Kemudian barang yang sudah dipilih dan dibayar kumasukkan ke dalam kardus. Hari pertama bekerja memang begitu melelahkan. Kuusap seluruh keringatku yang bercucuran di dahi. Kamu gigih juga ya, Riana? Puji Wina yang menjadi pelayan toko sama sepertiku. Aku hanya menanggapi pujian Wina dengan tersenyum. Waktu makan siang pun tiba. Sebungkus nasi kotak pun diberikan kepada pekerja toko sebagai pengisi perut istirahat siang. Aku izin kepada Pak Kasmir untuk pulang ke rumah menjenguk ibu. Nasi kotak yang dibagikan oleh Pak Kasmir kepada karyawannya sengaja tak kumakan di sana. Mengingat aku ingin memakan nasi kotak itu bersama ibu. Sesampainya di rumah, dua pria kemarin datang ke rumah. Saat aku datang, wajah Mbak Mary terlihat sangat ketakutan. Begitu juga dengan Bang Jamal dan Bang Imran yang kebetulan ada di situ. Kok kamu cepat pulang, Rin? Tanya Mbak Rahmi. Riana hanya pulang jam istirahat, Mbak. Sebentar lagi Riana kembali bekerja. Jawabku sambil membuka kotak nasi. Makanlah, Bu. Ini nasi yang dibagikan bos Riana pada karyawannya. Ucapku. Kamu makan saja, Nak. Tadi ibu sudah kenyang. Ibu dibelikan lauk oleh Imran. Barusan kami selesai makan siang. Andai ibu tahu kamu pulang, ibu pasti menunggumu untuk makan bersama. Ucap ibu. Bu, siapa tamu yang ada di luar? Tanyaku ingin tahu. Oh, itu. Ibu kurang tahu. Cuman tadi ibu diminta coret kertas pakai jari jempol ibu. Ucap ibu padaku sambil menunjukkan bekas tinta di jari jempol kanannya. Untuk apa mereka mengambil sidik jempol ibu? Tanyaku lagi penasaran. Kata Rahmi untuk tanda tangan surat bantuan dari pemerintah. Katanya ada bantuan berupa uang dan rekening uang itu atas nama ibu. Jelas ibu. Entahlah, mengapa perasaanku sedari tadi merasa tak enak. Seolah akan ada kejadian yang buruk menimpaku dengan ibu. Kuhabiskan nasi kotak itu sendirian. Usai itu aku mengambil wudhu dan bersiap untuk sholat zuhur. Aku pun kembali ke tempat kerja meninggalkan ibu. Setelah keluar dari dapur, kulihat kedua pria yang berpakaian rapi tadi sudah tak ada. Hanya meninggalkan Mbak Rahmi seorang. Kata Mbak Rahmi, Bang Jamal dan Bang Imran sudah berangkat bekerja kembali. Mereka pulang hanya untuk menjadi saksi atas bantuan dari pemerintah. Aku pun tak bertanya lagi, mengingat Mbak Rahmi sekarang ini sudah berubah drastis.